Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Agung Purbalingga yang berbahagia, disimpulkan oleh beberapa sahabat Nabi bahwa sumber dan pusat keburukan dan kejahatan itu ada pada amarah yang tidak terkendali. Sekian banyak kejahatan, keburukan, setelah diteliti sumbernya dari marah yang tidak dikekang. Kesimpulan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ini tentu bukan kesimpulan yang bersifat isapan jempol. Memang kenyataannya seperti itu. Nah, oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita supaya dapat terhindar dari sumber malapetaka ini, yaitu amarah yang tidak terkendali. Marah, atau sebagian orang menyebutnya emosi, merupakan tabiat bawaan manusia. Seseorang yang marah itu manusiawi. Namun yang perlu kita perhatikan adalah saat marah itu muncul, ketika emosi itu menggelegak, apakah kita ikuti atau berusaha kita kekang dan kita kendalikan? Masalahnya di situ. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan untuk kita tentang siapakah sesungguhnya orang yang layak mendapatkan predikat dan status terkuat. Ya. Ada semacam perlombaan, persaingan untuk menjadi yang terkuat. Semua pasti mengarah kepada kekuatan fisik, dengan berbagai cabang dan alirannya, ingin menjadi yang paling terkuat. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk meluruskan dan mengarahkan cara pandang kita tentang siapakah orang yang terkuat itu.
Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah. Innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Kata Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang layak dan pantas disebut sebagai orang kuat, bahkan yang terkuat, bukan disebabkan dia mempunyai kekuatan fisik sehingga bisa membanting dan mengalahkan musuhnya. Lalu siapa yang memang layak untuk disebut sebagai orang kuat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan amarahnya, mengendalikan serta mengekang diri ketika amarah itu muncul. Nah, bahkan seakan-akan dia tidak marah, padahal marah. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai asyadid. Asyadid itu artinya orang yang kuat. Nah, inilah sesuatu yang sangat mendasar sekali. Pondasi sebelum kita berbicara panjang lebar. Yang perlu dipersiapkan, dikuatkan pondasinya adalah mindset kita. Pola pikir dasar kita tentang pengertian dan definisi asyadid, orang yang kuat itu siapa? Ini itu. Kalau mindset ini belum kita perbaiki, rasa-rasanya sulit untuk kemudian mempraktekkan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita menyaksikan seseorang mampu melakukan push up dalam satu kesempatan 300 kali, tiada henti. Terkagum-kagum kita, wah kuatnya luar biasa orang ini. Nah, seorang pelari atletik yang berkali-kali menjuarai lari maraton puluhan bahkan ratusan kilometer, dialah yang terbaik di bidangnya. Kita kembali terkagum luar biasa. Seorang petani dan pekebun kentang misalkan, yang tiap hari naik turun gunung bukit, membawa beban yang tidak sedikit, karung pupuk, karung bibit, bawa alat ini alat itu, luar biasa. Kita sampai geleng-geleng kepala. Subhanallah, ada orang kuat seperti itu. Seorang kakek-kakek atau seorang nenek yang sudah bungkuk jalannya di desa, kita saksikan masih mampu mengangkat sekarung dua karung ranting kering. Masya Allah, luar biasa. Amin. Tukang bangunan dari pagi sampai petang, dilanjutkan lagi lembur di tempat orang, di tempat yang berbeda. Besoknya lagi kembali bekerja seperti itu. Lagi-lagi kita kagum dan mengatakan orang ini luar biasa kuatnya. Pendekar, seorang ahli dan jago bela diri, kita akan sungkan dan segan. Kita anggap dialah yang terkuat. Itu kan mindset kita pada umumnya. Cara pikir kita untuk menilai siapa yang kuat, siapa yang lemah. Yang saya sebutkan beberapa contohnya tadi layak dan pantas disebut, wah orang ini kuatnya luar biasa, perkasa. Tapi ketika kita melihat seorang kawan dikit-dikit sakit, ya kan? Diajak berjalan beberapa kilometer,
sudah mengeluh. Kena hujan baru 10-15 menit meriang. Opnam berkali-kali. Badannya ceking, kering, kerimping. Pada umumnya kita akan menganggap orang ini lemah. Nah, oleh Nabi SAW diluruskan pengertian-pengertian yang keliru seperti ini. Kata Nabi SAW, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang kuat itu bukan dikarenakan faktor fisiknya yang mampu mengalahkan, membanting, menjatuhkan lawan. Tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan diri, mengendalikannya ketika marahnya muncul. Subhanallah. Jadi kalau dalam pengertian Islam sesuai keterangan dari Nabi Muhammad SAW, kalau misalkan ada orang yang dikenal kekuatan fisiknya luar biasa, angkat barang setara dengan kekuatan 3-5 orang biasa, kuat begadang, jalan kaki naik turun gunung mencengangkan. Tapi ketika ada gangguan sedikit saja marah, emosi. Kan itu. Yang dia ucapkan kata-kata tidak baik. Matanya langsung melotot. Atau kemudian dia mengancam sambil menunjukkan fisik jasmaninya. Dalam pengertian Islam, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, orang ini belum patut, tidak layak disebut sebagai orang kuat. Sebaliknya, orang yang kelihatannya kurus, gitu, lemah, ya. Bukan karena dia tidak punya kekuatan, bukan, dia punya kekuatan. Dia pun memiliki kemampuan. Tetapi ketika amarahnya datang, bisa mengendalikan diri, mengekang amarahnya. Inilah yang di dalam pengertian Islam disebut sebagai asyadid, orang yang kuat. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia. Nah, hal ini diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memacu dan memotivasi semangat kita supaya menjadi insan yang selalu bersabar. Seseorang dengan watak dan karakter tenang, tidak mudah diprovokasi, tidak gampang dibuat emosi, orangnya tenang. Nah, walaupun masalah yang dia alami dan dia hadapi rumit, sulit, tetap tenang. Bukan emosi yang dikedepankan. Sesulit apapun masalah yang dia hadapi, bukan emosi yang dia kedepankan. Bukan pertama marah dulu, keprok urusan carry, bukan itu. Nah, tapi dia pertimbangkan betul-betul. Nah, dia perhitungkan baik-baik sikap apa yang dia ambil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apabila ada di antara kita yang mampu sampai ke tingkatan seperti itu, dialah orang yang berbahagia, akhlaknya paling mulia. Ketika seseorang sudah mampu mengendalikan diri ketika emosi, mengekang diri pada saat marah, maka bisa dipastikan orang ini akhlaknya baik. Bisa dipastikan orang ini akhlaknya baik. Tapi kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, temperamen, sudah bisa dinilai orang ini akhlaknya buruk. Sulit untuk dijadikan sebagai teman dekat. Istri
selalu dalam keadaan ketakutan. Anak-anak cemas. Orang tua berusaha tidak ingin mencampuri. Apa alasannya? Wonge emosional. Setitik-setitik nesu. Orang nggak mau dekat-dekat seperti ini. Maka ketika seorang sahabat datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ausini, wahai Rasulullah, nyuwun tulung panjenengan paringi kula nasihat wasiat ingkang paling sae. Itu menunjukkan semangatnya sahabat itu datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Duh Rasulullah, ausini. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berpesan memenuhi keinginan sahabatnya tadi. Lajeng piyambakipun injih menika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ngendika, la taghdab. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, la taghdab, ojo gampang nesu. Itu wasiat terbaik yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ojo gampang nesu. Sahabat tadi sekali lagi karena semangatnya yang tinggi untuk mendapatkan kebaikan, lajeng tanglet malih dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanya lagi. Duh Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, wasiat ingkang sanes menapa nggih? Karena yang dipikir sahabat tadi mungkin ada wasiat yang lain. Yang diinginkan sahabat itu kan bukan cuma wasiat satu wasiat, tetapi barangkali ada beberapa wasiat yang lain. Duh Rasulullah, menapa wonten wasiat ingkang sanes? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ngendika, la taghdab. Kan itu. Dipun bangsuli. Sepindah malih Kanjeng Nabi ngendika, ojo gampang nesu. Sahabat tadi kembali lagi bertanya, ya Rasulullah, paringi kula nasihat wasiat ingkang sanes. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ngendika malih, la taghdab, ojo gampang nesu. Faraddada miraran qala la taghdab. Setiap kali sahabat itu tanya, duh Rasulullah, wasiati saya. Nabi Muhammad selalu menjawab, la taghdab, jangan gampang marah, ojo gampang nesu. Luar biasa. Wasiat itu diminta berulang kali, jawabannya selalu sama, la taghdab, ojo gampang nesu, ojo gampang nesu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, andaikan masing-masing kita hanya memiliki akhlak yang satu ini aja, itu sudah khairun katsir. Kesainan ingkang kathah, kebaikannya banyak, luas sekali. Seandainya loh, akhlak yang dia miliki, dia jaga sesuai pesan Nabi, la taghdab, ojo gampang nesu, itu sudah luar biasa. Luar biasa. Dengan akhlak semacam ini, la taghdab, ojo gampang nesu, maka akan muncul akhlak-akhlak mulia lainnya. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada saat kita melanggar pesan dan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kita indahkan, tidak kita perhatikan. Seandainya pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan berulang-ulang, diulang kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu la taghdab, ojo gampang nesu, tidak kita laksanakan, maka
dampaknya sangat buruk. Akibatnya akan membuat kita menyesal. Bahkan penyesalan itu bisa saja seumur hidup. Karena apa? Marah dan emosi. Kita perhatikan ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid Agung Purbalingga rahimakumullah yang berbahagia. Nah, berapa banyak masalah-masalah yang sifatnya sosial kemasyarakatan munculnya dikarenakan amarah yang tidak dapat dikekang, emosi yang tidak terkendali. Nah, sebelum kita berbicara tawuran antar kampung, tawuran antar supporter, tawuran antar sekolah, tawuran antar pelajar, yang sampai sekarang ini masih terus kita dengar dan kita simak beritanya, berita yang menyedihkan, membuat kita selalu prihatin. Astagfirullah. Sesama umat Islam berkelahi, bertengkar, itu lingkupnya sudah luas, areanya sudah menyangkut banyak pihak. Tidak jarang konflik-konflik seperti itu ujung-ujungnya jatuh korban, meninggal dunia. Tawuran, ada yang meninggal, tawuran ada yang luka-luka. Itu sebabnya apa? Kalau kita teliti, karena tidak mengindahkan pesan Nabi, la taghdab, ojo gampang nesu, jangan mudah terprovokasi. Tetapi sebelum kita berbicara dengan lingkup yang lebih luas tadi, kita mulai dari lingkup yang paling sederhana, rumah tangga, keluarga, yang hitungannya masih kecil lah, suami istri, anak satu barangkali. Atau mungkin lebih sederhana lagi, pasangan baru, suami dan istri. Nah, di lingkup yang paling sederhana ini, ketika pesan dan wasiat dari Nabi Muhammad SAW tidak ditegakkan, akan muncul konflik A, B, C, D, dan sulit untuk diselesaikan, susah untuk dinetralisir. Kenapa? Karena tidak ada keinginan untuk melaksanakan pesan Nabi, la taghdab, ojo gampang nesu. Ada beberapa contoh kasus suami yang sedikit-sedikit nesu, dikit-dikit marah. Tetapi dalam contoh-contoh yang lain, justru yang mudah marah istri, pihak wanita, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit perasaan. Ujung-ujungnya na'udzubillah, yang paling kita takutkan, yang selalu kita hindari adalah perceraian. La haula wala quwata illa billah. Perceraian itu kalau disebabkan sesuatu yang remeh dan kecil, sebabnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Prestasi terbaik setan adalah memisahkan antara suami dan istri, meniup-niup, memanas-manasi, memprovokasi, sampai kemudian timbul perceraian. Itu prestasi yang luar biasa di kalangan setan. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam As-Sahih, diterangkan di sana bahwa singgasana iblis itu ada di tengah lautan. Tiap saat iblis mengirimkan bala tentara pasukannya untuk menggelincirkan dan menyesatkan umat manusia. Setiap saat pasukannya datang memberikan laporan, karena jumlah pasukannya banyak. Ada yang lapor, saya baru saja menggoda, sampai kemudian si A minum khamr, minum minuman keras. Belum apa-apa.
Yang lain lapor, saya baru saja menggoda manusia sampai kemudian dia mencuri. Belum apa-apa. Bagi iblis itu sesuatu yang kecil. Yang lain datang memberikan laporan, saya baru saja menggoda manusia sehingga akhirnya dia membunuh. Belum apa-apa. Sampai kemudian datang seorang bala tentaranya, satu bala tentaranya, lalu menyampaikan, saya baru saja menggoda, menyesatkan, mengakibatkan sepasang suami istri bercerai. Nah, ini dia kata iblis. Ini baru prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena efek dan dampaknya negatif sekali. Bukan hanya pada suami dan istri itu yang bercerai, tetapi akibatnya yang menanggung siapa? Keluarga dari pihak suami, keluarga dari pihak istri. Yang akan menanggung efek negatifnya siapa? Anak-anaknya. Yang akan menanggung efek negatif siapa? Orang-orang yang ada di sekitar dan di lingkungannya. Nah, kalau diteliti, ternyata kasus perceraian itu faktor yang paling banyak adalah emosi yang tidak terkendali, amarah yang tidak dapat dikekang. Subhanallah. Kalau di Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah penduduk paling sedikit di antara kabupaten-kabupaten yang lain. Itu statistik dari Kementerian Agama. Dalam hal ini KUA sekabupaten. Dalam 1 tahun, untuk tahun ini, dalam 1 tahun kasus perceraian itu sampai 600 kasus perceraian dalam 1 tahun. Itu yang terdaftar kan ya, yang resmi. Yang tidak terdaftar tinggi, 600 itu tinggi. Berarti rata-rata dalam 1 hari berapa kasus? 2 kasus perceraian. Itu rata-rata. Kota Samarinda di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, Samarinda. Karena besar sekali. Ibu kota provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Itu untuk tahun kemarin atau tahun ini, dalam 1 tahun, kasus perceraiannya sampai 6.000 dalam 1 tahun. Kalau Gunung Kidul cuma 600, sana 6.000. Ya mungkin populasi masyarakatnya yang sangat tinggi. Itu belum daerah-daerah yang lain. La haula wala quwata illa billah. Berarti dalam sehari berapa kasus perceraian itu? Ya. Bisa sampai 20 perceraian. La haula wala quwata illa billah. Nah. Atau barangkali pendekatan kita bukan data-data tadi, tetapi pendekatan supaya kita lebih memahami. Coba orang-orang yang ada di sekitar kita, entah keluarga, tetangga, masyarakat, yang kita dengar cerai. Banyak kan? Banyak. Kalau ditelusuri, dicari-cari, cari-cari. Sebab masa tidak sesuai selera suami, suami marah. Masakan istri kurang bumbu, marah. Lihat ke dapur banyak yang kotor, marah. Masuk ke kamar kurang rapi, marah. Ya kan? Ngajak istrinya pergi lamban. Perempuan memang seperti itu. Nah, udah duluan keluar, ditunggu lama sekali, bukan karena lama, karena nggak sabar, karena gampang nesu. Ditunggu nggak keluar juga, saking jengkelnya motor starter di apa Pak Muhammad, dibeler yang tuin cepet, Masya Allah kan itu ya. Terburu-buru keluar istrinya kan itu, sudah dikunci segala macam, aduh lampunya belum dinyalain, kan malam ini kita nginep di rumah bapak katanya. Masuk lagi, nesu maning, ya kan? Marah lagi. Masya Allah. Hal-hal sepele seperti itu akhirnya ya ujung-ujungnya perceraian, naudzubillah. Sebaliknya juga sama, Bapak Ibu rahimakumullah.
susahnya menghadapi seorang wanita yang gampang nesu, ya kan? Dikit-dikit marah. Suaminya telat dikit aja pulang dari tempat kerja, cemberut. Istrinya yang cemberut itu. Padahal mungkin jalanan macet. Ya, lalu lintas padat. Mungkin kehabisan bensin. Barangkali ban sepeda motornya bocor. Atau mungkin terlambat pulang karena takziah. Ada orang yang meninggal dunia. Atau barangkali suaminya menjenguk orang sakit. Tidak berpikir sejauh itu. Yang penting suaminya terlambat. Nesu, diem lagi. Suaminya selesai kerja masuk rumah, gitu. Pakaian dilepas, kaosnya dimasukkan di mesin cuci, tapi nggak pas di lubangnya, di bagian atasnya. Istri nesu maning. Suaminya ora rapi, marah. Suaminya karena saking capeknya, betul-betul capek karena hari itu banyak tugas yang diselesaikan, sampai di rumah langsung tidur, nggak cerita, nggak ngobrol sama istrinya, marah lagi. Apalagi udah capek-capek masak katanya, udah disiapkan segala macam, suaminya datang langsung tidur, nggak menyentuh makanan yang sudah disiapkan, nesu lagi. Jadi sedikit-sedikit nesu terus. Aduh, kehidupan seperti ini kan kehidupan yang kering, gersang. Itu antara suami dan istri. Yang saya katakan tadi, lingkup yang paling kecil, sederhana. Orang tua dan anak juga seperti itu. Hidup bertetangga pun demikian. Ingat pesan Nabi SAW, la taghdab, ojo gampang nesu. Karena pesan Nabi ini kurang kita perhatikan, tidak kita laksanakan, akhirnya timbul masalah. Debat, berkelahi, bertengkar, saling membunuh, ancam mengancam, dendam, saling membenci, saling menjatuhkan, main sikut, jegal dengan kaki. Sebabnya apa? Gampang nesu. Mutungan, kata orang. Dikit-dikit mutung, dikit-dikit mutung. Itu tadi ujung-ujungnya akhirnya dunia itu terasa sempit. Indahnya dunia hilang, raib, hanya dikarenakan akhlak mulia, yaitu tidak mudah marah, ternyata tidak dapat dia wujudkan. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan untuk kita langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk mengendalikan amarah. Kita tidak bisa beralasan, ya memang sifat saya seperti ini, kamu mau terima apa enggak terserah, nyong apa anane. Ya enggak bisa, ora isa. Karena itu akhlak tercela, tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Kalau itu memang sudah pembawaan kita, ayo diusahakan untuk dirubah. Ya pendidikan orang tua saya keras memang, orang tua saya kan veteran perang, gitu. Ini mohon maaf yang veteran perang nih. Yang salah bukan veteran perangnya, anaknya yang cari-cari alasan. Bisa dipahami enggak? Jangan sampai nanti saya, wah ustadznya ini ngelek-ngelek veteran perang. Bukan. Ini alasan yang dicari-cari si anak. Padahal orang tuanya mendidik disiplin, tapi dia keras banget, bapakku. Ya sudah pembawaan saya. Mau apa? Kan itu. Orang terima. Aduh. Nabi Muhammad sudah memberikan ini nih, langkah-langkahnya, cara-caranya. Yang pertama, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu. Kata sahabat Sulaiman, saya pernah duduk bersama Nabi SAW, menemani Nabi. Wa rajulani yastabani, kami menyaksikan ada dua orang bertengkar. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafaqat audajuh. Salah satunya sudah wajahnya memerah, ini urat-uratnya naik kelihatan, emosi kan. Kata Nabi, sungguh saya tahu ada sebuah doa, kalau diucapkan itu emosinya pasti terkendali, marahnya hilang. Seandainya dia mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Kata Nabi, yang mengucapkan doa ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzahaba anhu ma yajid, akan hilang marahnya. Kemudian yang mendengarkan keterangan dari Nabi segera menemui dua orang yang bertengkar ini. Disampaikan, loh, Nabi Muhammad perintahkan supaya engkau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam riwayat yang mengatakan, memangnya saya gila apa? Emosi. Dikasih masukan ya tetap emosi, susah untuk menerima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ketika kita mengamalkan tuntunan Nabi ini pun secara bijak dan hikmah. Bijak dan hikmah. Jangan sampai saya sedang bertengkar dengan tetangga, sudah sama-sama naik suaranya, tensinya semakin tinggi, ini dari belakang rasa-rasanya darah naik, nyeng, begitu. Kan orang marah gitu ya, emosi. Terasa banget loh ini naiknya itu. Pengennya ngomong gitu. Lalu ingat, oh, untuk menghilangkan marah ini harus ta'awudz ini. Laksanakan dengan cara bijak dan hikmah. Pelan-pelan lah. Enggak perlu keras-keras. Begitu. Bukan sambil nuding mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Itu mah bukan menyelesaikan masalah, tambah memperparah. Itu mungkin si dianya malah tambah, kowe ngomong aku setan apa ya? Oh, ribut. Yang bijak dan hikmah kan itu. Ucapkan ta'awudz. Itu sabda Nabi. Harus kita percaya dan yakini kebenarannya. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu mulai dari lingkup yang paling kecil lah. Antara suami istri, anak dengan orang tua, kakak dengan adiknya, ya kan? Hidup bertetangga, di lingkungan kerja, bermasyarakat, semua. Ketika emosi sudah ingat, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu. Kemudian tuntunan Nabi yang berikutnya, kalau Anda sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, emosi, berbaring. Prakteknya memang demikian. Dan itu. Kalau sedang emosi, berdiri, segera duduk. Sekarang mah kebalikannya. Sedang ngobrol, duduk, dengan marah, apa? Ngadeg. Dan itu. Malah berdiri. Kebalikan dari tuntunan Nabi SAW. Coba praktekkan dalam lingkup rumah tangga. Karena itu yang paling kecil, sederhana. Ketika kita sukses untuk mewujudkannya di lingkup keluarga, insya Allah lingkup yang lebih luas, lebih mudah lagi. Anda sebagai seorang suami, ya kan, emosi. Atau sebaliknya Anda seorang suami melihat istrinya emosi. Yang jelas salah satunya sedang emosi, sedang marah. Nah, posisi sama-sama berdiri. Langkah yang terbaik apa? Pegang tangan istrimu, tarik dia dengan pelan, dudukkan dia. Jangan kemudian malah berdiri terus ngomeng, yang istrinya sambil masak ngomong. Suaminya di belakang juga bales, tapi dari agak jauh, jadi suaranya dikerasin. Apa? Udah tambah parah. Kalau tuntunan di dalam Islam, ajak duduk, pegang tangannya, wis, matikan dulu kompornya. Kenapa sih? Matikan dulu. Duduk yuk. Baik-baik. Itu. Duduk baik-baik. Dibicarakan baik-baik. Bukan kemudian menurutkan emosi, mengikutkan amarah. Tidak baik hasilnya. Dan itu. Apalagi kalau kemudian diikuti dengan berwudu. Ditenangkan. Disejukkan, didinginkan. Luar biasa kan? Itu langkah-langkah yang diajarkan di dalam Islam. Ketika marah itu sudah memuncak. Nah, kalau sekarang enggak, dalam banyak kasus konflik dari yang lingkup kecil sampai lingkup besar kan itu. Harusnya menyabar-nyabarkan malah ikut manas-manasi, antem bae. Aja udi. Kita selalu mendukungmu. Kan itu. Bukan dipisah, tapi malah didorong-dorong, ayo, aja wedi. Masya Allah. Betapa jauhnya dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya penyesalan. Kenapa? Dalam keadaan emosi, kalut, tidak dapat berpikir secara sehat, dia pukul, membunuh. Berapa banyak kasus pembunuhan itu awalnya dari apa? Amarah yang tidak terkendali. Seorang suami menembak mati istrinya. Seorang istri meracun suaminya. Seorang ibu
menginjak mati anaknya. Seorang majikan membunuh pembantunya, pembantu membunuh majikannya. Ditelusuri, ketika sudah ditangkap polisi sudah mulai tenang gini. Aduh, saya nggak sadar, saya marah Pak, emosi. Maafkan saya, nggak bisa gimana, sudah mati kok orangnya. Apa kemudian kalau sudah ngaku salah terus hidup kembali? Aku hidup kembali, kan nggak mungkin. Yang ada cuma penyesalan. Padahal Nabi SAW menjelaskan orang yang menumpahkan darah seorang muslim, membunuhnya, tidak akan tenang seumur hidupnya. Itu kan luar biasa. Terus dikejar-kejar rasa bersalah itu. Nah, penjara itu kan hukuman dunia, tapi hukuman batin di akhirat nanti seperti apa? Wallahu alam. Ujung-ujungnya apa? Dicari, diteliti. Itu tadi emosi, marah, kan itu, yang tidak terkendali. La haula wala quwata illa billah. Kita sebagai orang tua punya kewajiban dan keharusan membiasakan anak-anak kita untuk sabar, tidak mudah emosi, kan itu. Tapi untuk mengajarkan seperti ini kepada anak-anak, berikan contoh yang baik. Kalau kakak adik anak kita sedang berkelahi, sing sabar mas, aja gampang nesu. Iki adik, Pak, manggilnya papa kan itu. Adik nih Pak, ganggu kan itu. Adiknya emas kok Pak. Atau bapak lah, ayah atau misalnya. Ya kita sebagai orang tua turun tangan, aja gampang nesu, wes damai. Sudah damai, begitu suara handphone bunyi, nih diangkat. Di depan anaknya kakak adik tadi, marah-marah dia bapaknya. Kan itu. Apa gue? Anaknya kan ngelongok juga, loh. Kepriwe sih bapaknya? Barusan ngasih tahu kita untuk sabar. Selang berapa menit udah marah-marah melalui telepon. Kan gitu. Berikan contoh yang baik. Guru pun demikian mengajar, berikan contoh yang baik. Dengan demikian, indahnya dunia itu bukan satu khayalan, bukan angan-angan kosong, bukan, tapi bisa menjadi kenyataan dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu intinya adalah pesan Nabi, la taghdab, ojo gampang nesu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.